Oke, balik lagi sama gua AC Trade. Sekarang kita mau lihat untuk em, outlook bulanan kita, ya. Sebenarnya lebih menarik kalau misalnya kita bisa lihat dari yang lebih jauh, tapi ya udahlah kita lihat dari bulanan dulu. Bulanan kita punya fair value gap di sini. Kalau harusnya adalah ini struktural high-nya, struktural low-nya. Habis itu target kita adalah bawah sini, ya. Ini kalau misalnya lihat dari bulanan punya fair value gap yang terakhir kita dapat. Tapi kalau misalnya kita lihat dari ini 3 bulan atau 12 bulan, sebenarnya kita ada fair value gap di bawah ini. Cukup menarik, kenapa? Karena ini bisa menjadi target kita untuk sebelum impulsif ya selanjutnya, ya. Jadi ada kemungkinan besar dolar bakal turun dulu, tapi kita nggak tahu nih kapan bakal terjadi. Contohnya seperti ini, ya. Ini kita dapat fair value, habis itu dia turun dulu 1 tahun, 2 tahun kemudian dia turun, habis itu baru bisa bikin high yang baru. Nah kalau seperti ini, low-nya adalah yang ini. Jadi ini low, high, ini fair value gap buat kita jadi ambil liquidity di lower time frame, habis itu naik ke atas seperti itu. Sebenarnya kalau lihat bulanan cukup menyebalkan. Kenapa? Karena kalau misalnya lihat candle satuan, ya, candle satuan target kita adalah yang ini. Tapi kalau misalnya lihat bulan lalunya lagi, target kita sebenarnya atasnya dan dia tidak ambil sama sekali, ya. Jadi tapi kalau misalnya berdasarkan candle sebelumnya aja target kita di bawahnya, dan artinya lagi target kita lanjut ke sini, ya, turun-turun itu jadi target kita. Kita lihat di sini ya, weekly kita. Weekly kita ada fair value di sini dan ini di tidak respect ya. Seharusnya kalau misalnya kita sudah masuk ke fair value gap mingguan, masuk udah dapat candle seperti ini, udah bagus banget untuk incer ini, ya. Masuk ke fair value gap mingguan, udah dapat closing candle yang bagus, udah tinggal incer high. Ini udah indah banget. Tapi malah nggak mau, dia mau ambil turun dulu. Kalau lihat di daily-nya, ya, ditandain dengan ini, dia nggak mau ikutin apa namanya tadi, weekly punya fair value gap, ya. Di sini bisa kita ambil lanjut turun. Nah sekarang permasalahannya adalah kita udah balik untuk mitigasi di sini, ya, ambil liquidity apa namanya, liquidity lower time frame. Sekarang kita udah masuk ke sini, ya, kita udah ambil high-nya bagus banget, udah closing low. Tapi lihat ini candle yang ini, satu yang ini kita ngebentuk candle yang tidak baik, ya, hampir-hampir doji, yang artinya apa, buyer juga kuat, buyer sama seller cukup kuat. Lebih baik kalau menurut gua tunggu sampai weeknya kelar atau dapat fair value gap baru di mingguan, ya. Lihat nih, oh ini lebih bagus lagi. Kalau lihat mingguan ini closingnya lihat seperti ini, ya, doji banget. Tapi kalau misalnya mau lihat size-nya, tetap sih di atas punya dorongan yang lebih kuat, ya. Coba lihat di 4 jam. Nah harusnya nih setelah 4 jam mitigasi di sini, kita udah bisa lanjut turun sampai ke low yang ini. Tapi ternyata tidak bisa ya. Ini target kita, target kita. Kemungkinan apa? Kemungkinan kita ambil ini sebagai liquidity kita, kemudian baru lanjut turun. Jadi paling itu untuk outlook gua di apa namanya, dollar index, ya. Kemudian kalau kita lihat di gold, ya, gold sebenarnya cukup jelas ya, dia turun. Ini kita mau tetap lanjut turun. Pasti sini gue udah tahu kalau ini bakal mau lanjut turun dulu. Di 4 jam kita nunggu 4 jam punya fair value gap sudah hilang. Setelah di sini ini udah pede banget untuk bisa lanjut turun, ya. Ini kalau misalnya masuk kita bisa incer ini dengan enak.
karena kita udah masuk daily punya fair value gap, habis itu turun seperti itu. Atau kalau misalnya nggak mau tunggu 4 jam, kita bisa pakai tunggu 1 jam ya. Contoh pertama mungkin ini di sini up, habis itu dia down, pas di sini harusnya kita bisa ambil. Coba kita lihat ini kapan waktunya. Ini London masih bisa bikin up, bagus banget. Kena sweep, habis itu tunggu fair value baru. Fair value baru kita ada di sini. London besokannya ya. Habis itu kita bisa lanjut turun, cari low. Oke. Ya oke, kita outlooknya dulu ya. Dari bulanan kita closing seperti ini, cukup bagus, cukup menarik ya. Kita kemungkinan besar karena kita udah ambil sweep atas, kita mau ambil bulanan punya fair value gap, kemudian kita bisa ambil atas. Ini sebagai target kita. Oke, ini target after FVG. Oke. Lihat mingguan juga ini closing, tapi sekarang udah mulai lanjut turun. Di daily ini turun, belum ada pullback di 4 jam. Ya kita tinggal tunggu pullback sih. Ini kita nggak bisa incar nggak bisa kejar harga, kita biarin dia pullback, habis itu lanjut turun. Oke, kita lanjut BTC USD. Oke. Jadi ini ya yang gue bilang, ini harusnya bisa bikin naik, ternyata di sini malah bikin 4 jam fair value. Lalu di situ pas di sini gue ambil untuk short, gue close dengan BE, di sini gue tutup aja. Yang ini kenapa di situ ya? Lupa, biarinin, kita tutup aja, biarin. Kita lihat bulanan seperti biasa dulu ya. Kalau lihat bulanan harusnya kita udah tinggal incer atas. Terus habis itu dari weekly apa yang terjadi? Weekly kita ada fair value di sini ya. Ini kalau misalnya kita bisa turun, enak seperti ini tadi rencana awal kita minggu lalu. Habis itu dari daily sebenarnya belum ada apa-apa ya. 4 jam, dari 4 jam sebenarnya udah ada nih satu. Oh, makanya tadi kemarin gue short, gue minta long ya. Di sini gue long, habis itu kena sweep dulu. Nih kalau misalnya kita dapat fair value di sini, kita udah bisa ambil long lagi. SL di bawah yang ini, atau kalau misalnya kejauhan di sini bisa. Ya, cari 2R aja. Seperti itu sampai high sini. Oke. Ini cukup baik sih. Oh iya, Euro USD ini lebih menarik untuk dilihat. Kenapa? Karena kita udah masuk ke kotak fair value gap. Ya, oke, kotak fair value gap. Sekarang inceran kita adalah high bulanan. Kita lihat bulanan. Ya, masuk sini nih, bisa incar bagus ya. 3 bulan. Ya udah, biarin dulu. Ini kita nggak usah apa-apa, paling dari weekly kita bisa ambil. Ya, ini weekly target. Kemudian dari daily belum ada apa-apa. Ini rejection dari daily. Tapi kalau misalnya dari 4 jam kita masih punya kesempatan untuk naik setelah kita mana ini. Kita ada fair value di sini. Ya. Ini 4 jam punya fair value. Di sini kita kalau misalnya ambil liquidity di lower time frame, habis itu kita bisa lanjut naik ke atas. Nah, ini target kita. Oke. Jadi itu aja dari gua. Kalau misalnya kalian lihat ini berguna buat kalian, silahkan follow, silahkan like, subscribe. Oke, gua Easy Trade, gua sign out, bye bye.